Hai, ketemu lagi kita di Podcast Toa episode 3. Kali ini saya mengajak teman saya dari agak jauh dari rumah saya. Kalau orang Manado bilang ini anak pantai. Anak pantai namanya Jendri Sasiwa. Jendri Sasiwa, beliau ini kalau ada orang-orang yang Manado bilang ketua apa ini? Ketua kelompok Murung Family. Oke, ketua kelompok Mudung Family. Tapi lebih singkat, kebanyakan orang bilang Mudung Family. Nah, 2 tahun, 3 tahun lah belakangan ini banyak kawan-kawan penggiat konservasi di Manado atau Sulawesi Utara sering menyebut nama Mudung Family gitu. Mungkin kalau teman-teman yang belum mengetahui apa itu Mudung Family, mungkin ini saatnya kita coba gali Mudung Family itu apa mereka. Nah, kalau saya panggilnya Jendri, Jen atau Panggil Jen saja. Jen, bukan Jen atau Jen. Jen. Oke Jen, Mudung Family itu sebenarnya apa? Murung Family itu adalah saat ini komunitas yang bergerak di bidang konservasi, baik itu di laut atau pesisir pantai. Oke, kelompok masyarakat yang bergiat di pesisir dan laut untuk pelestarian lingkungan. Ya. Nah, coba boleh nggak kita cari tahu itu Mudung Family, semangat awalnya atau awal-awalnya itu mereka apa? Murung Family awal-awal sebenarnya hanya iseng-iseng sebatas dari orang beberapa teman, mandi pantai di Malalaya. Kemudian orang biasa menikmati indahnya laut. Sementara ada menikmati, tiba-tiba ada sampah lewat. Itu yang menjadi mendorong orang awal-awal orang bikin karang itu semacam orang video yang luar dari orang ini bioskop. Dan tiket yang nanti orang bayar bioskop itu sampai itu. Oke, jadi ibaratnya begini, kalau teman-teman Mudung, namanya memang dari awal Mudung. Langsung Mudung. Begitu. Mudung Family. Begitu. Teman-teman Mudung mandi pantai. Mandi itu kalau versi anak-anak pantai bukan cuma sekedar berenang, tapi mereka harus blub di bawah gitu. Mudung. Nah, Bang Mudung. Oke, Bang Mudung kalau bahasa Manado itu Mudung itu nyelam tapi tanpa alat. Bahasa Manado itu Mudung. Kalau bahasa kerennya free dive. Nah, sekarang kan begini, kawan-kawan Mudung ini, kawan-kawan yang mandi di pantai ini, mereka menganggap ini satu view menarik, bioskop. Kemudian melihat pemandangan indah di bioskop itu, apa tadi tiketnya pungut sampah. Ya, oke. Menarik sebenarnya itu. Nah, Mudung itu kalau sampai dia disebut family, Mudung Family, kenapa disebut Mudung Family? Kalau dulu orang sebenarnya pertama orang cuma sekitar 4 orang waktu itu. 4 orang. Ya, kita dengan istri, kemudian setelah ada Wawan, istri. Oke. Mandi-mandi orang. Jendri dan istrinya siapa namanya? Mita. Oke, Ibu Mita, baru siapa? Wawan dan Okma. siapa Wawan istrinya? Okma. Waktu itu orang mandi. Setiap sore habis kerja, setiap sore buku mandi. Kayak buku mandi, ayo turun Mudung. Oke, ayo di Mudung. Oh, menarik. Kemudian sering waktu berjalan, tambah lagi teman yang tinggal di Parigi sini mengajar di Malalaya. Novi Monede dan istrinya. Suami. Oh, Novi perempuan. Oke, dan suaminya. Biasa terumahi ke Oppo. Novi dan Oppo. Baru tambah lagi Alemus laki atau perempuan? Laki-laki. Dan istrinya Grace. Ibu Grace. Orang lama
itu Oke. mandi-mandi tiap sore. Kalau misalnya ada waktu, tak kumpul, baku telepon, maju turun mudung sesore. Oh iya, turun. Kemudian turun bikin nama grup. Waktu itu baku tanya bikin grup apa. Nah, kebetulan kita yang usulkan nama grup itu nama Mudung Family karena orang keluarga. Oke. Karena keluarga langsung disebut Mudung Mudung Family. Family. Iya. Tapi waktu itu belum ada niatan untuk berorganisasi. Jadi hanya sebatas kelompok kecil yang hobi mandi. Nah sekarang begini, kan ini nih 8 orang toh? Ya. 8 orang 4 pasang. Itu tiap sore atau cuma tiap hari Sabtu, Minggu atau apa? Kalau dulu untuk mandi, Kalau Malalaya kan biasanya paling ramai itu hari Minggu. enggak menentu hal, enggak harus Penting sore. Iya. Yang penting sore. Dan air bukan air enggak lagi barat toh? Nah, aman, yang penting cuaca aman. Iya. Oke, sekarang kan begini, 4 pasang ini mudung. Tiap sore mereka ada aktivitas untuk orang bilang pemudung, Iya. di pantai. Apakah setiap kali ada aktivitas itu selalu ambil karcis di bawah? Dari Atau ambil karcis di pesisir? selalu. Pasti selalu ya? So jadi rutinitas. Jadi kebiasaan. Kebiasaan. Jadi kalau mau turun mandi ada tiket yang terambil. Ya. Oke, ada satu hal yang menarik sebenarnya di sini. Ini kesimpulan saya sendiri untuk cerita sampai di sini. Jadi dalam konteks pelestarian lingkungan, dalam hal ini pesisiran laut, kadang-kadang kita tidak perlu menunggu ajakan pemerintah. Kadang-kadang inisiatif sendiri atau gerakan sendiri oleh masyarakat itu jauh lebih efektif, bisa lebih lama, dan bisa lebih langsung berdampak ke mereka sendiri, Ya. gitu. Nah, terus sekarang, jadi ketika sudah selesai, belum selesai, sekarang kan masih rutinitas angkat sampah, pemudung itu masih toh sampai hari ini. Masih. Sebentar, mudung itu seberapa lama? Mudung kalau secara SK yang sudah disahkan itu 2 tahun. Oke, udah tahu. Kemarin ulang tahun Mudung tanggal 9 Juni 9 Juni 2021. Oh. 2 tahun. Sama ulang tahun kalau begitu. Sip. 2 tahun ini kan nggak bisa saja kegiatannya tidak cuma melulu angkat sampah di pantai sambil mudung. Ya, Ada kegiatan lain. ada juga beberapa kegiatan yang kita ikuti kelompok bersama seperti penanaman mangrove, kemudian Di mana-mana itu mangrove ada itu. ada banyak, ada di Bahowo, Oh, itu di Makupa. mana di utara? Makupa, Makupa, yang Malalaya sana lagi. Malalaya. Ada beberapa kali yang sambil ngobrol tentang ini banyak kegiatan asik. Bagus lah, kalau lebih banyak kegiatan lebih bagus. Ya. Baru ada juga ini kegiatannya pembersihan danau Tondano dari Encing Gondok. Oh, Eceng Gondok. Iya. Nah, itu kegiatan semua murni memang inisiatif mudung, toh? Tidak karena dibayar oleh sesuatu atau sebuah Tanpa dibayar instansi. pun orang tetap berkegiatan karena ada beberapa kegiatan yang memang orang tidak ada dana tapi secara spontanitas anggota tim melakukan pengumpulan dana waktu orang berkegiatan. Seperti ada satu kegiatan papan iklan pemberitahuan untuk jangan membuang sampah sembarangan yang ada di Mudung Family. Ya. Itu secara bersama orang anggota komunitas melakukan pengumpulan dana, kemudian Oke. Sekarang begini, udah selesai masih terus berlangsung kegiatan-kegiatan seperti itu. Kalau nggak salah juga kan kemarin informasinya di HUT Mudung. ya Ada teman yang bilang Mudung ada lepas
53 meja untuk transplantasi karang, ya? Ya, kurang lebih 50-an meja. Oke. Kebetulan tanggal 9 itu hari CGI, Coral Triangle Inisiatif. ya, itu tanggal 9 Sama sama-sama. yang gede. Jadi kita melakukan penanaman bukan penanaman, kita melakukan transplantasi di Pantai Malalayang, lebih tepatnya di Coral Stock Center Malalayang. Ya, di Coral Stock Center itu seberapa lama Kalau untuk bikin transplantasi karang? Coral Stock Center itu sendiri Sebelumnya memang sebelumnya sudah sudah ada yang kawan-kawan, ada kawan-kawan lain. lain yang sudah lebih dulu inisiatif ya. Tapi di Mudung sendiri melakukan transplantasi karang itu apakah nanti kesini atau pas sejak awal sudah ikutan transplantasi? Kalau untuk ikutan transplantasi itu dari awal sudah pernah untuk membantu penurunan modul Iya. tora, pernah, dan ini yang sekian kali Pak. Iya. Tapi ada yang memang inisiatifnya Mudung, Ada. yang bukan ikutan dari kegiatannya teman-teman lain, tapi ini inisiatif Mudung ada. Artinya entah mereka galang bagaimana caranya, mereka Mudung bikin sendiri, Mudung. Untuk saat ini modul yang orang terima itu dari bantuan dari Oh, ada yang bantu. Iya. Oke, masalah. Ya, sekarang begini, ini mau agak sedikit tajam, gitu. Sampah, atau bicara sampah, Teluk Manado itu perairan yang unik sebenarnya. Kalau sepengetahuan saya, perairan yang unik karena ada satu waktu arus laut itu pasti akan berputar di Teluk Manado, berputar kemudian balik lagi. Nah, ketika arus laut itu berputar, biasanya Teluk Manado itu akan dipenuhi sampah biasanya. Nah, sampah kiriman. Pernah sekali saya ikut kegiatan bersih pantai di Pulau Bunaken, ketemu papan nama dari Bualema. Gitu. Nah, kita mau bicara soal sampah. Kan tadi ada kegiatan yang berhubungan dengan mengambil sampah sebagai tiket setelah selesai nonton bioskop di bawah laut. Menarik sebenarnya kalau ada foto-foto di bawah laut di situ. Nanti kita tampilkan di sini. Sampah itu kan akhirnya akan merusak, akan mengganggu ekosistem perairan di situ, di mana side talksnya gitu, di mana kawan-kawan dulu itu melakukan kegiatan di situ. Nah, seberapa sering ini kawan-kawan di sana bikin aksi pembersihan gitu. Kan bisa juga tidak harus dalam rangka mau mandi pantai, tapi memang sengaja untuk datang membersihkan area. Seberapa sering? Dia setiap Sabtu orang turun. Oh, jelas ya. Pasti dia satu. Kecuali ada kegiatan. Kalau dulu mungkin orang masih banyak di turun, tapi sekarang tinggal ada 1, 2, 3 yang kebetulan anggota family kerja, Ya. jadi kita tidak memaksakan mereka untuk datang di hari Sabtu untuk berkegiatan. Tapi kalau ada waktu free, boleh turun di hari Sabtu, kita mengambil sampah. Ya. Nah, sekarang kan begini, kita mau coba tanya ke Jendri. Di situ itu area kalau hari Sabtu atau hari Minggu dari ujung Malalayang sebelah sana Pertamina, terus ke arah Beton Panjang. Itu kalau kalau hari Sabtu atau Minggu
semua orang Manado itu datang ke situ. Tidak semua sih, tapi itu jadi kawasan yang sungguh sangat padat di situ. Nah, akhirnya suka tidak suka ada aktivitas di situ yang membuang sampah. Ada yang memang taruh, tapi ada yang membuangnya sembarangan. Nah, kawan-kawan di sana bagaimana menyikapi ini? Bikin apa gitu? Seperti yang kita bilang tadi di awal, orang bikin papan Oke, yang buang sampah. dengan buang sampah sembarangan. Nah, itu orang bikin pertama. Setelah orang membuat itu, kemudian orang ada edukasi singkat yang orang sampaikan ke penjual-penjual dengan pengunjung. Oh, menarik. Lebih orang cara bagaimana supaya mengurangi pembuangan sampah di pantai Malalaya. Itu berapa lama aja bikin itu? Waktu bikin papan nama itu kapan? Sekitar tahun 2019. Oke. Di bulan sekitar Juli ya. Oke, Juli 2019. Nah, kesini setelah Mudung bikin aksi itu bisa dibilang penyadaran dan pendidikan lingkungan. Itu diamati nggak dampaknya setelah melakukan itu? Ada yang kurang atau sama aja atau tetap banyak? Kalau untuk volume sampah di laut itu agak susah kalau misalnya tolong melihat dari jumlah itu, karena kadang-kadang ada sampah kiriman. Ya, bukan. Maksudnya yang di pantai, yang untuk aktivitas dari Pertamina sampai itu. Kalau untuk di pesisir, setelah orang memberikan edukasi, di situ ada orang membagikan karung. Jadi karung itu isi sampah plastik yang boleh turun daur ulang. Orang kasih 2 karung, satu untuk sampah organik dan satunya kering. Lagi di situ orang ambil, kemudian orang bikin pendataan. Itu menarik itu. Jadi sebenarnya ada semangat pilah sampah yang dibikin sejak 2019 ada. Itu menarik sekali sebenarnya. Nah, kalau tadi bilang ada pendataan, mendata sampah itu bagaimana? Kalau yang cuma yang mereka buang dari yang saya bilang tadi, yang dari ujung Pertamina sampai itu yang mereka buang, itu yang didata atau gimana? Itu sampah pesisir. Sampah pesisir. Kalau sistem pendataan dulu yang orang terapkan itu sebenarnya adopsi dari Pak Om Jimmy Makasalah. Orang adopsi dari DP Teknik. Bagaimana teknik pembinaan sampah. Di situ orang bilang pertama DP jumlah berat putu dari sampah yang orang dapat ditimbang, kemudian orang bilang dari jenis. Kalau waktu dulu itu sampai ada di dalam brand audit. Ya. Jadi merek Aqua, Ake itu orang bilang sedetail itu. Brand audit itu dilakukan sejak kapan? Dari tahun 2019 pernah brand audit. Ada di 2021 sampai 2 tahun. Kemudian 2020 agak terhenti karena ada corona. Ya. Setelah 2020 terhenti corona, tapi sebelum itu ada kerjasama dengan DCA, Diver Green Action. Ya. Dengan Bro Jerry Anto. Oke. Ya, brand audit itu menarik sebenarnya. Kalau kita juga baru, mungkin itu umum di luar sana, tapi kalau saya sendiri, brand audit itu hal yang jarang dilakukan di Manado. Ya. Mungkin baru Mudung yang melakukan hal itu, memilah sampah tapi berdasarkan brand audit. Jadi kalau air botol mineral merek A, B, C. Kalau gelas air mineral merek A, B, C. Atau snack A, B, C. Sampo dan seterusnya. Oke. Mungkin next kalau kita bisa tampilkan
Mudah-mudahan ada sih kalau ada data dari 2019 sampai Kalau untuk pendataan 2019 dulu orang masih manual, sangat manual sekali. Hah? DP data orang tulis, DP Tulisan? ada buku, ya. DP buku masih ada. oh iya udah kita pernah lihat di Wawan. Ya. Orang Pernah catat. lihat di Wawan. Kemudian foto itu orang print di kertas APS, orang potong, orang tampal-tampal. Gitu. Menarik. Jadi DP buku itu kebetulan kita masih ada. Oke, nanti satu kali kita coba, kalau boleh kita coba lihat, kemudian Oh, iya. ingin lihat apa yang ada di dalam data itu. Nah, sekarang kan begini, brain audit itu kalau tidak salah ada kawan kita Marlon Kamagi bilang apa istilahnya saya lupa. Ada tanggung jawab produsen Ya. terhadap apa yang dia produksi yang berpotensi menjadi sampah. Oh, iya. Nah, itu ada, saya sendiri lupa itu undang-undangnya, tapi ada regulasi yang mengatur bahwa masyarakat bisa mengumpulkan sampah-sampah itu, dikolek, kemudian bisa diklaim ke si perusahaan yang memproduksi umpama botol air mineral dikolek menjadi 2 ton itu bisa diklaim ke perusahaan itu. Nah, saya kira itu juga bisa menarik masyarakat yang lain untuk melakukan hal yang sama. Walaupun mungkin katakanlah Mudung sudah melakukannya lebih dulu, tapi itu bisa menginspirasi kawan-kawan lain di Manado atau di tempat lain untuk coba melakukan hal yang sama, pilah sampah, kemudian dikolek berdasarkan brand audit gitu. Nah, jangan lupa apa tadi, ditimbang, dipisahkan berdasarkan jenis. Ya. Nah, itu yang dikolek itu cuma sampah plastik atau yang lain? Kalau untuk pemilahan itu sendiri kan dia ada 3 jenis sampah. Ada sampah organik, non-organik, dan residu atau B3. Ya. Jadi pemilahan itu yang pertama kalau misalnya dia organik, yang dilakukan Mudung ini ya? Yang dilakukan Mudung kemarin ada kegiatan yang telah dilakukan selama 8 hari. Pengambilan sampling data sampah rumah tangga itu seluruh sampah yang ada di rumah itu sebisa mungkin orang ambil di rumah itu, kemudian orang pilih berdasarkan jenis. Pertama organik, sampah organik orang pilih, tapi karena sebenarnya ada sih nama biodigester, tapi cuma di sana sudah ada tapi cuma satu unit. Tapi kalau misalnya untuk menutupi seluruh sampah yang ada di lingkungan lapangan itu, lingkungan 8 mulai 2. Oh, sementara masih dilakukan di lingkungan 8. Masih kita berfokus di satu titik dulu, satu lingkungan. Karena kalau misalnya orang coba untuk lebih luas lagi, kita rasa hasilnya nggak mau efisien, nggak mau. Jadi apa mulai dari yang kita mulai dari yang kecil dulu, nantinya dia akan berkembang. Kalau misalnya harapan kita sih sebenarnya kalau untuk pemilahan jangan dulu brain audit, karena pasti ada ribet sih kalau untuk brain audit. Yang penting tampilan aja berdasarkan 3 jenis itu. Yang penting tahu organik, organik sama B3. Sampah-sampah plastik sudah sendiri, gitu, yang bisa sendiri kan, karton sendiri, kaleng. Seboleh ada pemilahan itu sebagus sekali. Iya. Sekarang bagaimana dengan di sana ada bank sampah atau apa? Nah, kebetulan orang saat ini sedang berupaya membuat bank sampah, dan bank sampah itu sudah mulai jalan. Ada dari nama Krokot. Bank sampah Krokot. Kenapa masih nama Krokot? Krokot itu jenis bunga. Krokot jenis bunga. Ya, jenis bunga. Kebetulan yang orang kunjung di sana istri dari Pala, dia ketua Pala lingkungan 8. Dia itu ketua PKK, ketua PKK lingkungan 8, dan dia mau ditanam bunga. Bunga yang paling banyak jenis di situ ya bunga Krokot, dan dia mengusulkan nama itu.
Jadi Oke, jadi bank sampah Krokot, yang memberi nama Bank Sampah Krokot itu Ibu Pala. Ibu Ibu Pala lingkungan Kepala Lingkungan Kepala Lingkungan 8, 8. Ibu Neta. Oke, hari Krokot. Iya. Jadi orang berharapan sebenarnya kalau misalnya masyarakat di lingkungan 8 sudah perlu berpikir lagi ini sampah mau bawa kemana. Kontrol pupuk, kontrol mau bawa kemana. Iya. Ini sudah ada DP Jawaban, sudah ada bank sampah di sana. Oke. Yang dia buka jam 9 hari Sabtu jam 9 sampai jam 11. Jadi kalau misalnya teman-teman melalaian lebih terkhusus kalau di lingkungan 8 ada bau ini, dia boleh pergi palak di rumah jam 9 sampai jam 11 tiap hari Sabtu. Jadi nasabah dulu dong. Dan jadi nasabah. Langsung bawa sampah langsung. Iya, nasabah sampah langsung jadi nasabah. Tabung emas dapat tabung sampah dapat emas. Iya. Ya, sekarang begini, kita mau balik lagi ke soal tadi pemilahan sampah. Tadi kalau nggak salah ada bilang kolek sampah di rumah-rumah di lingkungan 8. Semua dikolek itu enggak? Atau cuma beberapa rumah? Yang 8 hari tadi? Pertama, orang bikin di sekitar bulan Februari kalau tidak salah, orang ambil sampling sampah 25 rumah. 25 rumah. Ya. Kemudian baru-baru ini orang ambil 20 rumah. Jadi harapan 20 rumah ini mewakili 25 rumah itu habis itu setelah itu ada 20 rumah. Ini 25 dan 20 itu masih rumah yang sama atau ada rumah yang beda-beda? Ada beda-beda. Ada yang sama, ada yang beda. Yang sama itu kita lihat di total produksi sampah. Jadi kalau misalnya produksi sampah dia banyak, itu kurang fokus di situ. Oh iya, sebentar. Yang duluan 20 apa 25 dulu? 25 dulu. 25 itu kapan? Februari. Februari ini. Yang 20? 20 kemarin. Oke. Nah, waktu 20 ke 25 ke 20 kemudian kan kalau ada edukasi di masyarakat itu sampah minimal sudah terpilah atau belum? Harapan yang pertama itu yang menjadi tugas secara kelompok. Oke. Harapan edukasi yang telah berikan itu boleh dipraktikkan di rumah masing-masing. Iya. Misalnya pemilahan minimal foto sisihkan sendiri. Tapi ada beberapa rumah yang Dengan kesadaran sudah memilah sampah. terpilah. Tapi ada juga beberapa rumah yang memang masih belum. Nggak apa-apa. nggak peduli. Oke. Kalau soal pemilahan sampah kan sekarang juga sementara didorong dilakukan oleh pemerintah Kota Manado untuk mendorong juga masyarakat agar masyarakat mau memilah sampah supaya next itu sampah itu sudah tidak lagi kalau ada potensi membuang sampah 10 kilo per hari. Kalau dia mampu memilah, kemudian dia taruh tadi di bank sampah, paling tinggi yang dia akan buang ke TPA itu cuma 30% atau cuma 3 kilo, berarti ada pengurangan 70%. Nah sekarang kan pemerintah kota sedang mendorong itu. Jadi menarik karena sebelum atau pemerintah masih berupaya, teman-teman Mudu sudah melakukan lebih dulu. Artinya kalau inisiasi seperti ini, masyarakat melakukan inisiatif sendiri, satu tentu masyarakat dimudahkan, pemerintah kota juga programnya juga dimudahkan. Nah dengan begitu kekhawatiran atau selama ini kita di Manado dikritik bilang darurat sampah dan seterusnya, kalau ada inisiatif seperti yang dilakukan Mudu, lebih banyak orang yang mengadopsi, saya kira persoalan darurat sampah akan lama-lama tereduksi, kata teorinya begitu. Oke. Sekarang begini, udah toh tadi, sekarang sementara melakukan kayaknya sebentar, tadi belum diteruskan tadi. Ada kegiatan kolek sampah di rumah lingkungan 8. Kemudian tadi bilang brand audit. Ya. Juga
di pesisir, Di pesisir ada. di laut, Di pesisir ada nama beach cleanup. beach cleanup. Beach cleanup di dalam laut itu underwater, underwater cleanup. Ya, tapi begini, rumah tangga, beach cleanup dengan Underwater cleanup underwater cleanup, ini tiga-tiga ini diukur nggak, ditimbang nggak? semua ditimbang. Terus di Ditimbang. brand audit nggak? Ada di green audit. Itu dia. Ada. Menarik. Itu menarik melihat sebenarnya kalau ada datanya, kan menarik melihat apakah komposisi di rumah tangga ini, kemudian komposisi sampah di pesisir, dan komposisi yang dihasilkan dari tadi Underwater cleanup. underwater cleanup itu sama saja atau gambaran umum sama saja atau beda? Kalau untuk sampah yang dihasilkan dari segi jenis itu rata-rata sama. Tapi yang membedakan dari sampah itu kondisi sampah itu. Kalau misalnya sampah di laut, kalau dia sudah agak lama dia sudah hitam. Jadi kalau misalnya orang menyelam pas ternyata dia cuci dulu tetap di luar menjadi coklat. Gitu. Ya. Sekarang begini, pernah nggak coba ditanya kalau ini kan yang di sampah rumah tangga dia potensial untuk masuk ke bank sampah. Yang pesisir masih potensial untuk bank sampah. Yang di laut underwater cleanup masih bisa nggak dimasukkan ke bank sampah? Kita sudah bahas dengan Pak Marlon, katanya sebenarnya masih boleh. Tapi cuci dulu. Cuci dulu harus dibersihkan. Jadi sebenarnya kalau ini kegiatan juga dilakukan rutin oleh kawan-kawan mudu, ada benefit lain yang mau diambil, yang bisa didapat dari situ toh, yang rumah tangga, pesisir dan underwaternya toh. Tapi itu semua harus mau tidak mau harus dibawa ke bank sampah. Sekarang di sana ini pertanyaan iseng, bank sampah sudah dari kapan? 2 minggu, seminggu lalu. Dua minggu lalu. Yang anggota di lingkungan lama berapa orang? Nasabah yang mendaftar? Nasabah yang mendaftar kurang lebih sekitar 3 atau 4 orang bro. Oh, karena masih baru. Nah, jadi pertanyaan, Mudung ada nggak yang anggota situ? Salah satu. Ketua. Iya. Ada lagi? Kalau satu rumah kan sudah perlu menjelaskan dana. Ketua juga anggota Mudung tuh. Iya. Sama seperti kita. Ya. Berarti tugas ketua adalah mengajak semua, sekarang berapa? Tadi 29 anggota. Mengajak semua 29 anggota Mudung itu untuk jadi anggota nasabah. Menjadi nasabah. Tugas. Sebenarnya itu bukan tugas, itu jadi tanggung jawab. Jadi kebiasaan peraturan anggota kelompok, jadi harus jadi nasabah bank sampah. Ya, mengajak lah ya. Habis itu kan mengajak kawan-kawan atau tangga lain di lingkungan lapan untuk juga ikutan jadi nasabah. Nah, kan sebenarnya semakin banyak nasabah, semakin menjamin dalam tanda kutip itu lingkungan bersih, minimal sampahnya terpilah. Menarik. Begitu juga dengan sampah yang dikirim ke TPA pasti berkurang. Ya. Sekarang begini, sudah dilakukan, sementara dilakukan. Next mau bikin apa? Mau ada kapal selam atau apa? Amin. Amin. Kalau bagi kita pribadi selalu kita bilang sama kita di kelompok, kerja dulu, jangan dulu pikirkan bantuan segala apapun itu, kerja aja dulu. Nanti atau berjalan, ada yang ya, di situ ada nggak sesuatu yang teman Mudung, semua teman-teman Mudung yang belum tercapai sampai hari ini, tapi suka ada apa di situ? Entah taman terumbu karang yang so bikin atau apa? Sempat ada niat orang bikin terumbu karang, terumbu transplantasi, terumbu rak sendiri dengan bentuk huruf
dari beberapa kelompok, Iya. tapi belum terrealisasi gitu. Oke, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Iya, amin. Nah, jadi proyek sekarang begini, proyeksi itu kan cita apa yang diprogramkan atau diharapkan oleh Mudu supaya kedepannya apa yang terjadi di situ di Malalayang 2. Kalau selama ini kan sampai hari ini pun terus sampah di pesisir pantai masih banyak. Nah, harapannya apa kalau yang itu? Apakah sudah juga ada yang berdagang di situ sementara paling banyak orang-orang lingkungan 8 di situ? Atau apa yang bisa diharapkan? Diharapkan, tapi dari proyeksi kawan-kawan Mudu mau cita-citanya mau ngapain gitu? Kalau bilang jangan ada penjual di situ, anggota kelompok rata-rata berjual di situ. Iya. Lalu orang bikin mati, orang bikin usaha, orang bikin mata pencarian. Ya harapan tidak muluk-muluk sih. Apa yang orang lakukan ini boleh menjadi virus kebaikan. Jadi kita harap lingkungan lapan itu dari masyarakat boleh tahu memilah sendiri. Tidak perlu orang mau repot-repot, mesti mau tak selalu. Tapi memang saat ini orang masih gencar-gencar selalu edukasi supaya orang lebih suka dan untuk pemilahan sampah. Yang kita harapkan hanya itu, orang masyarakat lingkungan lapan boleh tahu memilah sendiri. Oke. Khusus apa toh? Khusus sampah. Jadi kalau untuk kegiatan Mundung sendiri, istilahnya Mundung itu apakah mau lebih banyak, lebih bagus? Sekarang kan Mundung 29 orang toh. Iya. Satu kali Mundung minimal kalau satu orang 1 kilo, angkanya ada 29 kilo. Nah kalau semakin banyak kan lebih bagus. Iya, jadi sebenarnya ada kemarin kan ulang tahun Mundung. Teman-teman udah tanya, jadi bagaimana? Orang masih boleh minta anggota? Bebas untuk saat ini karena orang sudah di SK kan. Yeah. Jadi SK di situ sudah tercatat 29 orang. Jadi tidak mungkin kan orang langsung masuk langsung ganti SK nggak mungkin. Yeah. Jadi kasih selesai dulu periode yang di Pulau Pemilihnya selama 3 tahun. Jadi jabatan selama 3 tahun. Waktu orang bikin permajaan berkas ulang. Okay. Jadi untuk saat ini kalau misalnya ada teman-teman yang suka menggabung dengan Pulau Family, silakan. Tapi dia masih jadi simpatisan. Jadi simpatisan. Kita kayaknya tidak akan jadi anggota Mudu, tapi jadi simpatisan saja. Nah ada satu lagi yang mungkin menuju terakhir kemudian. Di sisi kanan lingkungan 8 di Malalayang kan ada kuala. Yap. Sungai. Nah, karena kebetulan saya sendiri itu adalah inisiator sekolah kuala Manado, saya sebenarnya tertarik juga ini sungai, ini kuala. Itu orang situ jadi bilang apa kuala di situ? Kuala. Kuala apa gitu? Dan kuala di kampung aku tuh. Kuala Malalayang gua tuh. Kuala Malalayang juga. Kira-kira apa yang mau dibikin? Kan di situ ada muara toh, muara. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan di sana untuk kuala Malalayang 2 itu? Itu kan cukup potensial juga untuk tadi sudah berdia di underwater, kemudian berdia di pesisir, kemudian berdia di daratan. Ada satu titik di sini di sisi kanan kampung itu ada kuala yang orang Malalayang 2 mungkin cuma lihat-lihat, buang sampah, Buat jembatan. Ada nggak sesuatu yang mau dibikin di situ? Itu kalau untuk anak-anak muda itu salah satu spot. Oke. Spot bungkus sampah paling banyak di situ. Iya. Berarti di atas sana kan banyak orang tua. Produksi sampah di situ. Salah satu. Oke. Produksi sampah. Jadi kemarin ada di mulut kita mau garap itu. Supaya boleh mendapat itu apa? Jembatan Mahakam untuk biru itu. Formulir sampah yang anyur supaya orang mami cuma ada di satu titik. Ya. Kalau misalnya di anyur keluar, jadi kan jadi ribet orang. Di laut. Punggu-punggu jauh-jauh di mercusuar itu kan kita pilih. Jadi orang boleh mengambil di satu titik itu. Nah mungkin ada satu inisiasi yang perlu dilakukan teman-teman di sana. Saya pernah bilang sebenarnya komunitas peduli sungai.
Nah, komunitas peduli sungai ini mudung dia tidak harus berdiri sendiri. Komunitas peduli sungai itu bisa menjadi bagian dari mudung. Jadi bagian dari Minang. Kan sudah ada laut dan pesisir, kemudian ada sungai, jadi lengkap semuanya. Nanti di atas ini kan ada proyeksi-proyeksi lain seperti buang sampah, pertanian perkotaan. Jadi akan jadi lengkap di situ kalau ada koala semuanya. Boleh juga, boleh. Ya. Oke, sekarang udah tadi proyeksinya sudah. Ada satu lagi yang perlu ditanyakan adalah mudung, tempat sekretariat mudung ada di mana? Untuk sekretariat mudung sendiri di rumah. Oh, di rumah ketua. Iya, di Oke. Ketua. Di Malalayang 2. Di Malalayang 2 depan kantor kelurahan Malalayang 2. Wah, itu sudah. Oke. Kita kira sudah cukup lah ya, kita gali cukup banyak informasi, walaupun bisa saja ada banyak hal yang mungkin kawan genre terlewat. Nggak apa-apa kalau ada teman-teman yang masih tadi dibilang ada waktu di mana mereka membuka diri untuk simpatisan. Kalaupun kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang masih penasaran, boleh silakan komen di kolom komen. Dan oh ya, nanti sebentar Jendri akan share beberapa foto kegiatan. Nanti dia akan tampil juga di sini. Dan kalaupun kemudian masih penasaran juga ya, datang langsung ke sekretariatnya Mudung Family di Malalayang 2. Saya kira kita sudahi dulu podcast episode 3 kali ini. Mudah-mudahan kawan-kawan yang menonton episode ini mendapatkan banyak manfaat, mendapatkan banyak informasi. Kita akan ketemu lagi di episode TOA berikutnya. Terima kasih.